بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kajian kita di siang hari ini pada kitab Sa'adatul Mar'a Al-Muslimah. Kita masih pada penjelasan pembahasan yang berkaitan dengan asbab insyirahis sadar, sebab-sebab yang bisa membuat atau menjadikan hati dan dada kita lapang. Sebagaimana yang kita ketahui semua, bahwasanya kebahagiaan seseorang tersebut berada di dalam dadanya dia, bukan berada pada harta, bukan berada pada jabatan, kedudukan, namun kebahagiaan ada pada hati dan dada seseorang. Di antara sebab yang bisa membuat dada kita lapang, tenang, tumaknina adalah mujalasatul khairat, duduk bermajelis dengan al-khairat. Al-khairat itu adalah jamak dari khairah, maknanya orang-orang yang baik atau wanita-wanita yang baik. Di sini penulis Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah taala, beliau menyebutkan di antara sebab yang bisa membuat atau menjadikan hati seorang menjadi lapang adalah mujalasatul khairat, mujalasah al khairat, khairah ya. Kalau laki-laki disebut dengan khair, khair orang yang baik. Kalau khairah itu wanita yang baik, jamaknya al khairat ya. Di antara sebab yang bisa membuat dada kita lapang, tenang adalah duduk bersama wanita-wanita yang baik. Kata penulis buku ini, min asbabi insyirahis sadar alla tujalisal mar'atu al-muslimatu illa tayyibat al-fadliyat. Al-fadliyat termasuk sebab insyirahis sadar, lapangnya dada. Janganlah seorang wanita muslimah tersebut duduk-duduk bermajelis melainkan dengan wanita-wanita yang baik, al-fadliyat, wanita-wanita yang memiliki keistimewaan, keutamaan. Jadi teman duduk, teman bergaulnya adalah orang-orang yang baik. Kalau teman duduk, teman bergaulnya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang jauh dari ghibah, orang-orang yang jauh dari maksiat, orang-orang yang lisannya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya penuh dengan ilmu, maka kita semua akan terbawa dengan suasana yang seperti itu. Kalau kita duduk dengan orang baik, orang yang halul ibadah, halul ta'ah, maka lambat laun kita pun akan terdorong, tersemangati, termotivasi untuk mengerjakan ketaatan. Demikian juga sebaliknya, kalau seandainya kita duduk-duduk dengan orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, bergelimang dengan maksiat, lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tersibukkan dengan hal-hal yang tidak ada faedah dan tidak ada manfaat, maka majelis ini tadi, wanita-wanita yang seperti ini tadi akan tajurruha, akan menarik dia sendiri kepada perkara-perkara yang buruk. Walihada Allah azza wa jalla yaqul, oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin.
Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, hendaknya kalian berupaya menjadi orang-orang yang shadiqin, duduk bermajelis bersama orang-orang yang jujur dalam beramal, jujur dalam beriman, jujur dalam keistiqomahan, dan jujur di dalam tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk duduk bersama as-shadiqin, orang-orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kenabian kita Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga anjuran dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua untuk duduk bermajelis bersama orang-orang yang penuh dengan kejujuran. Qalbuhu wa lisanuhu wa amaluhu sawa. Hati, lisan dan amalannya sama. Penuh dengan ketaatan, penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yahutsu ala mujalasatis salihin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk duduk bersama orang-orang saleh. Wa yaqul, Rasul mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung pada agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian dia melihat kepada siapa dia berteman. Kita ini terkadang terpengaruh oleh teman. Kalau teman baik, maka agama kita akan baik. Kalau teman kita buruk, agama kita juga buruk. Rasul mengatakan, falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah kepada siapa dia berteman. Kalau dia mau cari teman yang baik, teman yang bisa menambah iman, bisa menambah ketaatan kepada Allah, dan teman yang bisa melunakkan hati kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan teman yang buat keras. Percuma punya teman berjubah, bergamis, kalau membuat hati kita keras, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang yang dibungkus dengan pakaian-pakaian syar'i terkadang bisa mengantarkan kita kepada ketaatan. Demikian juga muslimah dalam berteman. Tidak setiap wanita muslimah bisa anti jadikan teman. Terkadang ada orang sudah pakaian syar'i luarnya, namun bisa membuat kita jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menjadikan patokan tolak ukur dalam berteman adalah kesolehan seseorang, kesolehan seorang wanita. Kalau temannya baik, lambat laun orang tersebut yang buruk pun akan menjadi baik. Kalau temannya buruk, orang yang baik juga akan menjadi buruk. Sehingga yang menjadikan seseorang termotivasi di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah teman. Contoh yang nyata ayyuhal muslimah, kita lihat orang-orang yang berada di lingkungan pondok pesantren. Ketika kita ngumpul dengan majelis ilmu, dengan orang-orang para penuntut ilmu dekat dengan pondok pesantren, kadang masyarakat awam sekalipun dia akan terpengaruh dengan suasana pondok pesantren tadi. Tetangga-tetangga yang ada di pondok pesantren tadi yang jarang sholat ke masjid, dia termotivasi untuk sholat ke masjid. Orang yang di sekitar pondok pesantren tadi yang tidak menutup aurat, dia pun termotivasi untuk menutup aurat. Itu semua dikarenakan apa? Dikarenakan lingkungan. Makanya para ulama menyebutkan al-bi'ah, lingkungan itu punya ta'thirun ajib fi islahil mujtama'. Lingkungan laha ta'thirun ajib, punya pengaruh yang sangat luar biasa di dalam memperbaiki masyarakat. Wa kadzalikal akas, demikian juga sebaliknya. Al-bi'ah laha ta'thirun ajib fi ifsadil mujtama' wal usar wal abna wal ahl. Lingkungan tersebut juga pengaruh yang sangat besar dalam merusak masyarakat, merusak anak-anak, merusak istri, keluarga dan yang lainnya.
Kemudian kata beliau, wali mujalasatil fasidat adrar katsira 'ala din wal aqidah wal istiqamah. Dan duduk-duduk bersama wanita-wanita yang rusak punya pengaruh kemadaratan yang sangat banyak terhadap agama, akidah dan keistiqomahan seseorang. Kalau seorang muslimah duduk-duduk majelisnya bersama wanita-wanita yang rusak, maka dia akan mendapatkan sekian banyak madarat, tidak akan mendapatkan manfaat, tidak akan mendapatkan faedah. Demikian juga ikhwan, kalau duduk dengan orang-orang yang rusak, orang-orang yang tidak bagus, orang-orang yang jauh dari ketaatan, dia akan mendapatkan adrar katsirah, madarat yang sangat banyak. Madarat dalam urusan agama, kemudian madarat dalam urusan akidah, kemudian madarat dalam urusan keistiqomahan dia. Agamanya rusak, akidahnya rusak, kemudian istiqomahnya dia di dalam atas sunnah, di atas agama Islam, di atas hidayah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, itu pun akan rusak. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim menceritakan bagaimana tentang obrolan ahlul jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Sebagian penduduk surga itu berjumpa dengan sebagian mereka. Yatasaalun, mereka saling ngobrol, saling bercakap. Qala qailun minhum, inni kana li qarin. Salah seorang dari penduduk surga tadi ngomong dengan penduduk surga yang lain. Dia mengatakan, inni kana li qarin. Dulu di dunia aku punya teman, punya qarin. Banyak tafsir di kalangan para ulama tentang makna qarin di situ. Ada yang menafsirkan syaitan, ada yang menafsirkan teman-teman yang tidak bagus, sahabat dekat dan yang lainnya. Kata salah seorang penduduk surga ketika bertemu dengan penduduk surga, mereka saling mengunjungi. Salah seorang dari penduduk surga tadi ada yang mengatakan, inni kana li qarin. Ketika di dunia aku punya teman dekat. Bahasanya qarin, teman dekat. Yaqul, lalu dia mengatakan, a innaka la minal musaddiqin. Apakah engkau, ya, temannya tadi yang di dunia tadi dulu pernah mengatakan, a innaka la minal musaddiqin. Kata temannya dulu yang di yang di dunia tadi ternyata masuk neraka, ya, masuk neraka. Dia pernah mengatakan ketika di dunia, a innaka laminal musaddiqin. Apakah engkau termasuk orang yang membenarkan hari kebangkitan? Jadi dia mau memberikan tasykik, keraguan. A idza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamadinun. Katanya dia, apakah tatkala kita mati dan kita sudah menjadi turab, menjadi tanah, wa idzaman sudah menjadi tulang belulang, a inna lamadinun, apakah kita akan dibangkitkan? Ada dua orang dulu bertemanan di dunia. Salah satu temannya mengatakan, engkau percaya dengan hari kebangkitan? Masa kita sudah jadi tanah, sudah jadi tulang belulang, kita mau dibangkitkan lagi? Antum percaya? Antum percaya enggak? Ya, dia ceritakan tentang temannya tersebut. Pernyataannya seperti itu ketika di dunia. Qal fahal antum muttali'un. Lalu salah seorang dari penduduk surga tadi mengatakan, hal antum muttali'un, apakah engkau akan melihat, ya, melihatnya? Fattala'a, ini dikenal dengan istilah apa? Iltifat, ya, iltifat. Salah seorang dari penduduk surga tadi dia mengatakan kepada kawan-kawan yang di surga tadi, fahal antum muttali'un, kalian mau lihat enggak? Fattala'a, lalu ada salah seorang dia pun melihatnya. Fara'ahu fi sawa'il jahim, ternyata setelah dilihat ada di neraka jahanam. Kalau bahasa kita itu, mereka penduduk surga ngobrol, bro, ya,
Dulu kita punya kawan di dunia, si Fulan. Masih ingat antum? Dulu dia pernah bilang, masa antum percaya adanya hari kebangkitan? Bukankah kita kalau sudah mati jadi tanah, jadi tulang, masa mau dibangkitkan lagi? Nah, kira-kira kalian bro, ahlul jannah, mau lihat di mana? Akhirnya dilihatlah. Setelah dilihat, fara'ahu fi sawa'il jahim. Ternyata masuk neraka jahanam. Kemudian ini ahlul jannah tadi mengatakan, seseorang dari kalangan ahlul jannah mengatakan, qala tallah in kitta laturdin. Sungguh demi Allah, engkau dulu hampir saja ingin melemparkan aku, membinasakan aku ke dalam jahanam ini tadi. Maksudnya apa? Setelah dia ngelihat kawannya dulu yang di dunia masuk dalam neraka, dia mengatakan, sungguh demi Allah, dulu engkau hampir saja benamkan aku juga di neraka seperti ini. Ini menunjukkan ikhwan, persahabatan kalau tidak didasari iman dan takwa maka akan sia-sia. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang berteman di dunia nanti di hari kiamat ba'dhum li ba'din adu, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pertemanan, kalau antum cuma berteman dikarenakan ada perangai yang sama, atau dikarenakan bisnis, dikarenakan hobi, itu semua tidak akan bermanfaat. Pertemanan yang bermanfaat adalah pertemanan fillah walillah, pertemanan di jalan Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata salah seorang dari penduduk surga tadi, dia mengatakan, walaula ni'matu rabbi la kuntu minal muhdarin. Kalau seandainya bukan nikmat dari Rabbku, bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, la kuntu minal muhdarin, pasti aku termasuk golongan yang muhdar, dibawa ke dalam neraka jahanam, ya, dihadirkan di dalam jahanam ini tadi. Afama nahnu bimayyitin illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'azzabin. Ya. Apakah kita tidak akan mati melainkan kematian yang pertama saja? Wa ma nahnu bimu'azzabin. Terus kita tidak akan diazab? Apakah seperti itu? Apakah kita mati dengan mati sekali saja, ya, tidak ada diazab, tidak ada perhitungan? Apakah seperti itu? Tidak. Ketika kita mati, kita akan dibangkitkan, akan diperhitungkan. Wan nas muhasabuna yaumal qiyamah. Umat manusia akan dihisab, diperhitungkan nanti di hari kiamat. Kata beliau, inna hadza lahuwal fawzul azim, la mithli hadza falyamal amilun. Ya, sesungguhnya perkara ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Untuk perkara seperti inilah falyamal al-amilun, hendaklah orang-orang yang beramal itu bergegas di dalam beramal soleh. Qala al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, berkata al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, lihat kata al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin, wa hal afatun nas ilan nas, bukankah penyakit, musibah yang menimpa umat manusia itu dikarenakan manusia juga? Ya pada penyakitnya manusia itu sumbernya manusia sendiri. Kerusakan yang ada pada manusia itu disebabkan manusia yang lain. Makanya kita katakan tidak ada tempat yang terbaik untuk membentengi anak kita dari kerusakan umat manusia yang lain adalah pondok pesantren. Kita tidak mengatakan bahwasanya pondok pesantren adalah tempat teristimewa, tempat paling aman. Tidak. Yang jelas yang pondok pesantren pasti ada kekurangan. Tapi dibandingkan anak kita di luaran, bergaul dengan orang-orang yang maaf perokok, pecandu narkoba, dia akan bergaul dengan masyarakat yang tidak sholat. Namun tatkala berada di pondok pesantren, anak-anak menjadi lebih baik, ya. Tempat teraman untuk membentengi kerusakan anak-anak di zaman sekarang. Wal kana ala
Abi Thalib indal wafa adarra min qarana'is su. Bukankah yang menimpa Abu Thalib ketika menjelang wafat perkara yang paling berbahaya adalah teman buruk? Ya benar. Bukankah perkara yang paling buruk yang menimpa Abu Thalib ketika menjelang wafat dengan sebab corona usu, karena teman buruk? Di situ ada Abu Jahal, ada Abdullah ibn Abi Umayyah, ada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan wahajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata apa yang terjadi? Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci terhadap agamanya nenek moyang kita, agamanya Abdul Muttalib? Famata Abu Thalib kafiran. Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Siapa yang menyebabkan? Di antara sebabnya ketika itu adalah ajakan julasa usu, teman yang buruk. Makanya antum yang sudah ngaji, ayo ikhwan, ayo ukhmahat wal akhwat, cari teman yang baik yang bisa mengingatkan antum kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menegur antum ketika antum jatuh pada kesalahan, yang mengingatkan antum. Teman terbaik yang antum miliki adalah man sadaqaka la man yusaddiquka fi kulli syai'in. Teman yang baik adalah teman yang jujur kepada engkau. Ketika antum salah, ketika anti salah, langsung ditegur. Ini salah, yang benar seperti ini. Walaupun pahit teguran tersebut, namun itu jauh bermanfaat dibandingkan antum dibiarkan. Lihat ketika Allah SWT membiarkan. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah SWT, kami biarkan mereka. Orang yang dibiarkan oleh Allah SWT akan lebih banyak madaratnya dibandingkan orang yang ditegur langsung oleh Allah SWT. Lihat orang yang diistidraj oleh Allah SWT. Kata Allah SWT, wa umli lahum, kami biarkan saja mereka. Inna kaidi matin. Diingatkan oleh Allah SWT, namun balasanku sangatlah keras, sangatlah pedih. Berbeda dengan orang yang langsung ditegur oleh Allah SWT, langsung berhenti dia. Terkadang ditegur dengan musibah, dengan gempa, dengan bencana dan yang lainnya. Namun setelah itu dia bertaubat kepada Allah SWT. Berbeda dengan orang yang dibiarkan oleh Allah SWT. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, lam yazalu bihi hatta halu bainahu wa baina kalimatin wahidatin tujibu lahu sa'adatal abad. Kata Imam Ibnu Qayyim, mereka teman-teman buruk, teman duduknya Abu Thalib, senantiasa terus menerus menghalangi Abu Thalib dengan satu kalimat, ya, menghalangi Abu Thalib dari satu kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dalam keadaan kalimat tersebut tujibu lahu sa'adatal abad, yaitu kalimat yang bisa menyebabkan Abu Thalib untuk bahagia selama-lamanya. Tapi tidak, ya, tidak terucap oleh Abu Thalib dikarenakan dikompori oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, yang ketika itu Abdullah bin Abi Umayyah masuk Islam setelah beberapa saat. Adapun Abu Jahal mati dalam keadaan kafir. Dari sini ya ikhwan juga bisa diambil faedah pada kisah Abu Thalib, ya, yang namanya teman tidak semuanya baik. Kadang ada teman yang mengajak kepada perkara yang buruk. Maka ketika antum ketika ketemu teman yang baik, kata Al-Imam Syafi'i, jaga jangan sakiti hati dia, pegang erat-erat. Ya. Tapi kalau antum punya teman yang sesuai dengan hawa nafsunya antum, cocok bagi antum, yang tidak ingin memberikan nasihat dan kritikan kepada antum, maka itu teman yang bisa mengantarkan antum ke dalam neraka Jahannam.
Wa kama annal jalisat asu adraran aziman 'ala din. Sebagaimana teman-teman duduk yang buruk tersebut punya pengaruh yang sangat besar, kemudaratan yang sangat besar terhadap agama. Fakadzalika lahunna adrar azima fi tahribil buyut wa ifsadil usar was-sa'i bit tahrish wat tafkik. Ini juga katanya Syekh Ummu Abdillah. Sebagaimana teman-teman duduk tadi, ya, yang buruk, yang tidak bagus, punya madarat yang sangat besar terhadap agama kita. Dia juga punya madarat yang sangat besar di dalam menghancurkan rumah tangga, di dalam merusak suatu keluarga, dan ada upaya untuk at-tahrish, memecah belah, wa tafkik, ya, memisahkan. Ini juga terkadang kita itu rusak, ya, ukhuwah sesama akhwat dikarenakan tahrish, tukang kompor. Kita katakan, ya, terkadang tukang kompor di kalangan orang-orang yang sudah pengajian ini lebih buruk dibandingkan tukang kompornya orang awam. Dikemas dalam istilah cadar syar'i, gamis syar'i, ya, itu tukang kayu bakar, ya, nebar kebohongan A, B, C, D, ya. Seneng kalau terjadi perpecahan, seneng kalau terjadi perselisihan. Ini orang yang buruk, ya, apalagi suka ngadu domba, ya. Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk dalam surga namam, orang yang suka ngadu domba, juga suka berupaya untuk menebar berita hoaks, al-kadzib, ya, dusta, bohong. Dan kadzib ini juga biasa di kalangan akhwat, di kalangan ummahat, di kalangan ikhwan, ya, kadzib, bohong, berita tidak jelas, sampai ini langsung dicerna, yang ini sampai sana, tersebar. Ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang wanita muslimah yang baik, dia berupaya untuk membenahi diri, membenahi anak, keluarga. Tidak usah duduk-duduk bersama orang-orang yang tidak bisa memberikan manfaat, menambah keimanan ataupun menambah ilmu. Kemudian di antara sebab yang bisa menyebabkan dada seseorang lapang, hatinya tenang dan tumaknina, al-qanaah. Qanaah. Poin yang berikutnya adalah qanaah. Ini tatkala seseorang memiliki sifat qanaah, qanaah itu merasa cukup, merasa puas terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Orang yang punya sifat qanaah ini tadi adalah orang yang memiliki kekayaan yang tidak dimiliki oleh para raja. Nabi SAW menyebutkan berkaitan dengan sifat qanaah, dikatakan oleh Rasul SAW adalah orang yang beruntung. Jadi bukan orang yang beruntung itu adalah orang yang banyak hartanya, banyak uangnya, tapi orang yang beruntung adalah orang yang memiliki sifat qanaah. Kata beliau, fal qanaah kanzun. Qanaah itu adalah kanzun, perbendaharaan. Itu yang namanya kanzun, perbendaharaan. Jadi kalau orang punya sifat qanaah, berarti dia sudah punya segudang harta. Wa min a'zam asbabi insyirahis sadr, dan qanaah termasuk sebab terbesar lapangnya dada seseorang. Walladzi la yaqna'u bima razaqahullahu yadhillu faqiran wa in kana ghaniyan. Orang yang tidak punya sifat qanaah terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya, dia akan senantiasa menjadi orang yang fakir meskipun dia adalah orang yang kaya. Kuncinya di situ ya ikhwan. Jadi ketika antum qanaah, walaupun antum cuma punya makanan untuk dimakan pada hari itu, tapi tatkala antum qanaah, seakan-akan dunia ini ada di genggaman antum, seakan-akan dunia berada di kiri kanan antum. Rasul alaihi salatu wasalam, beliau yang mengatakan,
man kana aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, siapa yang merasa aman di tempat dia tinggal, kemudian dia sehat badannya, sehat jasmaninya, kemudian dia memiliki makanan yang mau dimakan pada hari tersebut, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Kata Rasul, ini orang seakan-akan orang yang diliputi oleh dunia dari segala sisi. Makanya beliau mengatakan orang yang qanaah tadi, ya, meskipun dia fakir, tapi dia orang yang kaya. Demikian juga sebaliknya, orang yang layak kena, yang tidak qanaah, meskipun dia kaya, dia akan senantiasa fakir miskin. Rawa al-Imam Muslim an Abdullah ibni Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung orang masuk Islam. Ketika seseorang masuk Islam, itu adalah tanda keberuntungan bagi dia, ya, itu petanda dia dijauhkan dari sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada neraka, adalah Islam. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang beruntung. Wa ruziqa kafafan, lalu dia diberi rezeki secara cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah berikan qanaah kepada dia terhadap apa yang Allah rezekikan kepada dia. Jadi dia sudah muslim, dapat rezeki secara cukup, dan diberi sifat qanaah. Kebanyak orang, ya ikhwan, kalau dari sisi harta banyak, tapi tidak ada qanaah, nggak akan puas, tidak ada akan puas sama sekali. Tapi tatkala seseorang diberikan qanaah, walaupun dapat cuma sehari 30.000, 50.000 jualan, tapi luar biasa, dadanya lapang, tenang. Namun sebaliknya, ketika seseorang yang tidak punya qanaah berpenghasilan 50.000 per hari, dia tidak akan merasa puas. Wa rawa Ibnu Majah an Zaid ibn Thabit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Zaid ibn Thabit, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, lihat kata Rasul alaihi salatu wasallam, antum jadikan, ya ayyuhal ikhwah talabatul ilmi dan juga ayyuhal akhwat al muslimah, lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya hammahu, siapa yang hamnya dia, cita-citanya dia, keinginan dia adalah dunia, farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan pecahkan, Allah akan pisahkan, ceraikan urusan dia. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, lalu Allah akan jadikan kefakiran berada di depan pelupuk matanya dia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak akan datang kepadanya dunia ini kecuali apa yang Allah catat, tetapkan untuk dia. Wa man kanatil akhirah niyyatahu, siapa yang menjadikan niatnya adalah negeri akhirat, niatnya lillahi subhanahu wa ta'ala, jama'allahu amrahu, urusannya akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kaya di dalam hatinya dia. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepada dia, wa hiya raghimah, dalam keadaan dunia tersebut enggan atau terseret-seret, terpaksa dia untuk datang, namun dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada orang tersebut. Lihat di sini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, tatkala seseorang menjadikan cita-cita di dunianya adalah negeri akhirat, maka urusan dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, kalau antum dalam niat awalnya adalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan pecahkan urusan antum. Wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kalian mengira hati mereka bersatu, ya, namun hakikatnya hati mereka berpecah belah. Itulah ahlud dunia. Namun ketika
kita menjadikan tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang, ya, cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya tidaklah terjadi iftiraq, perpecahan, ikhtilaf, wal husumat illa min ajli dunya, melainkan dikarenakan dunia, ya. Farfaqi binafsiki ukhti fillah, kata Syekh menggunakan mukhatabah, farfiqi binafsiki ukhti fillah, hendaknya saudariku karena Allah engkau sayangi dirimu. Waj'ali akbar hammaki atau hammiki ta'ata rabbik, jadikan cita-cita terbesarmu adalah untuk taat kepada Allah. Nah ini juga seorang muslimah, jadikan kehidupan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cita-cita kita, ya. Orang yang menjadikan kehidupannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penting bagi dia adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan dunia lujjatan, adalah sampingan, ya. Ini adalah orang-orang yang cerdas. Kata Imam An-Nawawi, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Falamma alimu annaha laysat bihayyi wa tana ja'aluha lujjatan wattakhadhuha salihal a'mali fiha sufuna. Kata Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan di awal-awal muqaddimah kitab Riyadhis Shalihin, beliau mengatakan inna lillahi ibadan futana, Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan dunia, mentalak dunia, memisahkan dunia dikarenakan takut akan fitnah dunia tersebut. Falamma alimu annaha laysat bihayyi wa tana, tatkala mereka tahu bahwasanya dunia tersebut bukanlah untuk kehidupan yang kekal, ja'aluha lujjatan, mereka jadikan dunia tadi ibarat buih yang ada di lautan. Mereka jadikan samudera biasa. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufunan, dan mereka jadikan amalan soleh untuk mengarungi samudera lautan tersebut. Itulah seorang hamba yang cerdas, ya. Dia jadikan akbaru hammihi ta'ata rabbihi, dia jadikan cita-cita terbesarnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, walan yafutaki syai'un, dan tidak akan terluputkan olehmu sesuatu apapun. Falan tamuta nafsun hatta taktamila rizquha wa ajaluha, suatu jiwa tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezeki dan ajalnya, ya. Itu qanaah. Sudah, kita nikmati saja dunia ini tadi, ibadah, belajar, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kita juga membuang dunia sama sekali, tidak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia tadi. Gunakan dunia untuk menjadi jembatan menuju negeri akhirat. Namun kalau hidup sudah hancur, ya, waktu berlalu begitu saja, tidak ada faedahnya. Ini seperti binatang, hewan, ya. Ibni inna minar rijali bahimatan fi surati sami'il mubsir fatinun fima usiba limalihi wa ma usiba lidinihi la yash'ur. Orang yang cuma mikirkan dunianya saja adalah binatang, ya, dia tidak mikirkan akhirat. Binatang itu apa mikirkan akhirat? Enggak kan? Yang dipikir gimana perutnya kenyang, temboloknya kenyang. Ayam itu mikirin sholat enggak? Enggak ada. Mikirin ibadah enggak ada. Yang dipikir dia, ya, dia juga nggak mikir, ya, karena memang nggak punya akal. Tapi yang ada di binatang cuman makan. Manusia diberi oleh Allah SWT akal guna untuk mengambil, meraih sesuatu yang lebih besar manfaatnya dibandingkan cuma sekedar untuk makan dan minum di dunia. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di buku ini adalah ad-du'a bin syirahis sadar, ya, berdoa, ya, agar dada kita lapang.
Nah ini tadi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak-banyak doa. Antum doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang antum ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta. Angkat kedua tangan. Bukan perkara yang mustahil Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doanya antum. Ya. Doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin. Kalau kita minta kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan. Ya. Minta dengan tulus, minta dengan ikhlas. Kalau dia jujur, ikhlas, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a bin syirahis sadar kama taqaddama fil ayah fi du'a Nabiyillahi Musa. Berdoa agar dilapangkan dadanya sebagaimana yang telah lalu pada ayat tentang doanya Nabiullah Musa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Musa mengatakan, Rabbi isyrah li sadri, lapangkan dadaku. Wa kana min ad'iyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, ya, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, minal ham, dari kegalauan, wal hazan, kesedihan, wal ajzi, dan aku berlindung dari al ajz, kelemahan, ya, ketidakmampuan dalam mengerjakan sesuatu, wal kasal, berlindung dari kemalasan, wal bukhli, pelit, wal jubn, penakut, wa dhala'id dain, terlilit utang, ya, wa ghalabatir rijal, ya, terkalahkan oleh orang, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal kama taqaddam. Dalam lafaz lain juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qahril adu, ya, dikuasai oleh musuh. Kama taqaddam wa minhu du'aul karb, dan diantaranya juga berdoa doaul karb. Ada yang hafal? Idil doaul karbi? Nggak hafal? Lupa Idil ya? Masa Umayyah Adil yang kita tes? Firhan hafal? Hah? Oh, Mus'ab hafal? Belum surah terima, sanadnya sama Idil. Hah? Gimana doanya? Bini'matika alayya. Bukan. Kan itu, bukan Dileh? Bukan. Gimana dong? Yang Rabi'a qalbi wa jala'a huzni. Gimana awalnya? Gimana awalnya dia? Apa awalnya? Hah? Itu Hakam. Gimana doanya? Awalnya? Benar? Allahumma anta rabbi. Terus? Enggak itu bukan. As'aluka bi kulli ismin huwalak sammaitaha bi nafsa aw anzaltahu fi kitabika. Lafaz terakhirnya itu apa? Seingat ana disebutkan di lafaz terakhir itu, tidaklah seseorang membaca doa ini melainkan Allah lapangkan dadanya. Illa adhaballahu hammahu wa huznahu. Itu tadi. Ya. Illa adhaballahu
hammahu wa huznahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kegalauan dan kesedihan dia. Ya, dihafalkan itu tadi ya. Lupa Dil? Lupa Dil. Dialah sudah pensiun dini dari mengajar anak-anak, lupa. Itu di antara keutamaan antum mengajar anak-anak itu ya, untuk motivasi antum untuk menghafalkan doa-doa. Ya. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika. Zubair hafal? Hafal? Lupa? Siapa yang hafal? Yang hafal langsung ke anak kasih duit. Hah? Yang hafal langsung anak kasih duit. Anak tahu malam ini sudah hafal gak antum? Yang bisa hafal tidak dikasih duit. Sudah, sekarang yang dikasih duit. Anak tahu hafal. Seluruh anak tahfidz total antum sekian ini, antum harus hafal doa itu tadi. Ya. Terserah, carilah buku. Di Hisnul Muslim itu ada. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'indal karbi la ilaha illallahul azim al-halim la ilaha illa rabbul arsyil azim la ilaha illallah la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini diantara doa juga ya. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di buku ini tadi, wa min asbabi insyirahi sadar an-nadhafah, dan diantara sebab lapangnya dada, tenangnya hati, an-nadhafah, bersih. Itu memang sumpek, dada sempit, pikiran menyut kalau kotor. Ya, cobalah antum, kalau antum punya kamar seorang muslimah, bayangkan gambaran anti, punya kamar berantakan, dapurnya anti berantakan, itu sumpek. Ya, antum juga para penuntut ilmu. Kalau asramanya antum tadi, bantal ada di atas lemari, kasur di atas lemari, baju tadi ada di atas pintu. Ya. Sembraut, itu sumpah. Dada pun tidak tenang. Kama qalat al-hukama, lihat kata al-hukama, ini santri diingat baik-baik. Bila perlu di-print ini. Man nadzafa saubahu atau man nadzafa saubuhu qalla hammuhu. Siapa yang bajunya bersih, qalla hammuhu, hilang galaunya dia. Ya enggak? Nah, antum baju kotor saja buat sumpek. Ya enggak? Risih enggak antum? Risih, ya apa enggak nasin? Cobalah kalau antum baju bau apek, dakian, bau tengi. Waman toba rihuhu zada akluhu. Masya Allah. Itu beli parfum lah. Waman toba rihuhu. Siapa yang bagus baunya, ya, wangi baunya, zada akluhu, maka akalnya akan semakin bertambah. Masya Allah. Antum pengen pinter? Pengen cerdas? Ya. Kalau pengen pinter, pengen cerdas, maka gunakan parfum. Akan membuat antum bertambah semakin cerdas, intelektual. Ya benar, so? Nggak bisa mikir antum. Cobalah antum, buktikan. Baju antum nggak usah diganti-ganti. Selama 2 pekan, antum pakai baju itu terus. Nggak akan bisa antum mikir. Jangankan antum yang mikir, kawan di samping itu nggak bisa mikir, Pak. Ya Pak? Ya nggak pahaman? Iya. Gimana antum mau bisa mikir? Bajunya antum bau sekali. Tapi kalau badannya antum wangi, badannya seorang muslimah ini wangi, masya Allah, ya. Anti bisa mikir, suaminya anti bisa mikir. Ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi, ya. Jadi ada aturan piket itu tadi, bukan tidak ada salafnya, ya. Suruh rapi, bersih, supaya antum itu cerdas. Nah, antum lihat siapa yang agak susah mikir, berat mikir, coba antum cium bau bajunya, ya. Berarti ada ndak beres di bajunya tadi.
Kemudian kata Syekh Ummu Abdillah, hadhi ba'du asbabi insyirahi sadr wa kullama kanat at-ta'a aktsara kana insyirahi sadr a'zam. Ini sebagian sebab-sebab lapangnya dada. Setiap kali ketaatan itu bertambah, maka dada seseorang akan semakin besar juga lapangnya. Wa'rifi asbaba hermanis sa'adah. Ketahuilah olehmu sebab-sebab yang bisa menghalangi kebahagiaan. Wa asbab dzikis sadr, sebab-sebab sempitnya dada. Litabta'idi anha, supaya engkau bisa menjauh. Wa inna min a'zami dzalik, dan di antara sebab yang bisa menyempitkan dada adalah al-ma'asi, maksiat. Fahiya tajlib dhiqas sadri, itu bisa mendatangkan kesempitan dada. Apa di antara contoh maksiat? Apa contohnya? Hah? Maling, sempit tidak dada antum? Tidak akan tenang hidup antum kalau maling, ya tidak Pak Ahmad? Tidak akan tenang. Mencandu narkoba, tidak akan tenang. Antum santri, cobalah antum ngerokok, rajin-rajin ngerokok antum. Ya, ngumpet-ngumpet, tenang tidak hidup antum? Tidak akan tenang. Kalau ketahuan, ya tidak paham. Tidak akan tenang. Seluruh maksiat tidak akan bisa membuat dada ini tenang. Rasul mengatakan, al-ithmu mahaka fi nafsika. Ya, sesuatu yang buat sempit dada, sempit jiwa, yang membuat ketakutan. Wal wahsya wa tajlibul bala wasyaqa. Maksiat bisa mendatangkan sempitnya dada, membuat kegalauan, ya, keterasingan, dan juga bisa membuat apa? Mendatangkan bala dan kesengsaraan. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim fi al-fawaid fi adraril ma'asi, dampak buruk maksiat, kata Imam Ibnul Qayyim, qillatut taufiq, sedikit dapat taufik. Orang kalau banyak maksiat susah untuk mendapatkan taufik, susah. Wa fasadur ra'yi, ini nah pola pikir dia, akalnya akan rusak. Makanya orang yang banyak maksiat susah diajak mikir. Antum semakin taat kepada Allah, akan semakin cerdas pola pikirnya antum. Wa khafaul haq, akan tersamarkan kebenaran. Wa fasadul qalbi, rusaknya hati. Maka ana pesan sama antum thalabatul ilm, ya, untuk para penuntut ilmu, jauhi maksiat, baik yang zahir ataupun yang batin. Yang zahir itu terang-terangan yang antum lakukan, misalkan mencuri, merokok, ya, pacaran kalau antum laki-laki santri, dan yang lainnya. Ataupun yang batin seperti hasad, iri, dengki, ya. Juga masuk yang zahir tadi apa? Ghibah, ya, ngomongi ustadz, ustadz ini kerjaannya cuma marah-marah baik, ngoceh-ngoceh baik, ghibah ustadz. Sering antum seperti itu, dah akan membuat susah mendapatkan taufik, ya, susah. Wa fasadul qalbi wa khumul dzikri, ya, rusaknya hati dan lalai dari berzikir. Wa idha'atul waqti, akan hilang waktu-waktunya sia-sia. Wa nufratul khalqi, orang akan menjauh. Wal wahsya bainal abdi wa baina rabbih, merasa terasing antara seorang hamba dengan Rabbnya. Wa man'u ijabatid du'a, terhalangi terkabulkannya doa. Wa qaswatul qalbi, kerasnya hati, itu sebab-sebab maksiat. Wa mahku al barakah fi rizqi wal umri, hilangnya berkah dalam rezeki dan umur. Wa hirmanul ilmi, terhalanginya ilmu. Wa libasul dzul, akan memakai pakaian kehinaan. Wa ihanatul adu, akan dihinakan oleh musuh. Wa dhiqis sadri, sempitnya dada. Wal ibtila bi corona isu, dan akan mendapatkan musibah, ujian dengan memiliki teman-teman yang buruk. Alladzina yufsidunal qalba wa yudayyi'unal waqta, yaitu teman-teman yang akan merusak hati dan menyia-nyiakan waktu. Wa tulal ham wal gham, panjang kegalauan dan kemurungannya. Wa dhanqil ma'isyah, sempit kehidupannya, ya. Wa kasfil bal, ya, apa namanya, pola pikirnya, benak pikirannya tadi akan tidak terkendali, rusak. Tatawallad minnal ma'siyah wal ghafla an dzikrillah, juga akan termunculkan dari maksiat tersebut lalai dari berzikir kepada Allah. Kama yatawalladu az-zar' anil ma' wal ihraq anin nar,
sebagaimana tanaman, ya, tanaman atau ladang akan terlahirkan kama yatawalladu zar'u anil ma wal ihraq anin nar, sebagaimana ladang itu tadi, ya, akan terhasilkan juga tidak memiliki air, ya, dan bisa terbakar dari api. Wa adraduhu hadhihi tatawalladu anit ta'ah, dan lawan sebaliknya, lawan dari ini tadi juga akan menghasilkan, itu dihasilkan dari hasil ketaatan. Misalkan apa? Yang disebutkan banyak taufik, itu hasil dari ketaatan. Cerdas dari hasil dari ketaatan. Nampak jelas kebenaran, itu hasil dari ketaatan. Bagusnya hati, hasil dari ketaatan dan semisalnya. Fa'alaina bil hadar minal ma'siyah mithlu at-tasahul fis shalah, maka wajib bagi kita untuk waspada dari kemaksiatan seperti menyepelekan salat, wal qiyam ilaiha bit tathaqul, merasa berat ketika ingin mengerjakannya, wasama al aghani, dengarkan musik, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua, wal kadzib wan nifaq wal ghiba wan namimah, ya, waspada dari dusta, bohong, kemunafikan, ghibah, namimah. Wada iman kuni harisatan ala insyirahi sadri wa tariqatis sa'adah, dan hendaklah engkau senantiasa semangat untuk berupaya menjadikan dada lapang dan menempuh jalan kebahagiaan. Fa innaki idza sa'ati fuzti wa aflahti, engkau wahai saudari muslimah, kalau engkau bahagia engkau akan beruntung. Wa yamtali al-bait sa'adatan bi sa'adatik wa sururan bi sururiki, maka rumah akan terpenuhi dengan kebahagiaan, dengan kebahagiaanmu, dan kesenangan, kegembiraan dengan kegembiraanmu. Walihadan Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ikhtiyari dzatid din was shalah. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan laki-laki untuk memilih wanita yang bagus agama dan kesolehannya. Wa kadzalika harisi ala sa'adati auladiki bid du'a ilahum. Demikianlah engkau semangatlah untuk mendoakan kebaikan anak-anak kalian supaya mendapatkan kebahagiaan. Fa inna da'watal walidain la turad, dikarenakan doa kedua orang tua tidak akan ditolak. Wa bi tarbiyatihim ala adabis salam, ala adabil Islam wa hifdzil Qur'anil Karim, dan semangatlah pula untuk mendidik mereka dengan adab-adab Islam dan menghafal Al-Qur'anul Karim. Wallahu taala alam shawab. Selesai dari buku risalah yang kita sebutkan ini tadi. Insyaallah di hari Ahad besok kita akan masuk pada risalah yang berikutnya, judulnya Arba' minas Sa'adah, 4 tanda kebahagiaan. Wallahu ta'ala alam shawab.